hadirin. Itu kan apa? Iya sudah. Nanti baru kan foto. Semua ya. Udah. Oke. Jumpa lagi di channel Mr. Abraham. Itu adalah cuplikan mengenai kunjungan dari Dinas Perikanan Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur ya. Kebetulan hari ini mereka melakukan kunjungan secara bareng-bareng ya dalam untuk pengawasan, dan itu biasanya dilakukan tiap beberapa bulan. Itu sekedar informasi saudara. Oke, hari ini saya akan berbagi ke rekan-rekan semua untuk memberikan informasi bagaimana cara dalam budidaya ikan lele ini supaya menghasilkan untung yang lebih banyak berdasarkan pengalaman kami Mr. Abraham yang kita tekuni mulai dari tahun 2015 sampai sekarang ini untuk pelihara ikan lele. Jadi hal-hal yang kita bahas yang pertama yaitu yang sangat penting, yaitu masalah yang pertama yaitu kolam untuk tempat budidaya ikan. Terus yang kedua bibit, yaitu bibit ikan lela harus jelas sumbernya. Terus yang ketiga yaitu pakan baik dari pakan pabrik maupun pakan tambahan yang akan kita gunakan. Terus yang ketiga yang tidak kalah penting adalah sumber air, yaitu tentu kualitas air yang akan kita isikan di dalam kolam. Oke, saya akan bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama adalah kolam. Yang pertama kolam, yaitu kolam itu sangat menentukan sekali saudara, dimana jika kolamnya itu asal jadi, itu juga akan menyebabkan ikannya itu tidak akan sehat. Jadi kolam yang bagus jika menggunakan kolam beton, yaitu tingginya harus kalau bisa itu 1,2 meter 1,2 meter dan lebarnya bisa tergantung saudara. Yang jelas tingkat kepadatan tebar di dalam kolam itu per meter persegi itu kalau bisa maksimal 150 ekor per meter persegi. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan kepadatan sehingga akan lambat pertumbuhannya. Jadi kolam itu sangat menentukan sekali, baik yang menggunakan terpal maupun kolam beton. Terus yang kedua yaitu masalah bibit. Nah, sumber bibit ikan lele itu tentu jika berasal dari bibit yang tidak bagus, juga akan pertumbuhannya tidak bagus. Nah, di tempat kami ini kebetulan kita dapat arahan dari dinas pemerintah kota, yaitu pada pembibitan yang memiliki sertifikasi dari dinas perikanan dan sudah melalui berbagai pelatihan, sehingga bibit yang masuk itu memang itu tersortir ya. Jadi bibit tergantung kita saudara pesanannya, yaitu bibit dengan ukuran ada 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm. Kalau di kota Samarinda kami lebih sering menggunakan ukuran 1, sortiran 1, 2, 3, dan 4. Nah, keunggulannya tentu masing-masing ada keunggulannya. Nanti akan kita bahas tersendiri saudara di episode berikutnya. Terus yang ketiga yaitu masalah pakan. Pakan itu sangat penting sekali karena itu adalah merupakan inti daripada pertumbuhan ikan lele untuk bisa panen lebih cepat. Untuk bibit lele ukuran 1 cm sampai 5 cm, yaitu biasa dari umur 0 sampai 1 bulan, itu kita berikan pakan PF 500, di mana PF 500 itu kandungannya adalah sekitar 40%. Terus untuk lele yang di atas 1 bulan sampai 2 bulan menjelang remaja, itu kita beri pakan spel amin 1 ya, dengan kandungan protein berkisar 30 sampai 32%. Nah, untuk bibit yang masuk remaja yaitu 2 bulan ke atas sampai panen, kita beri pakan pabrik juga dari BA dengan kandungan protein 25 sampai
28%. Nah, untuk pakan tambahannya, pakan tambahan di sini mulai dari umur 0 sampai siap panen itu kita beri pakan tambahan, pakan alternatif, itu menggunakan Azolla dan Lemna. Dan perbandingannya itu hampir 50% Azolla dan Lemna, 50% menggunakan pakan pabrik. Ya. Jadi itu sangat perlu sekali saudara. Dan yang tak lupa yaitu masalah kualitas air. Nah, seperti di tempat ini kita sudah melakukan proses penyortiran. Yang tadi itu kita lakukan penyortiran dan ini kita sudah melakukan pengisian, ya, pengisian air, pengisian air dari air yang bersumber dari air yang kualitasnya bagus, yaitu di tempat kita ini kita dikelola dengan menggunakan sistem penyedotan dengan penjernihan menggunakan tawas dan untuk mematikan bakteri dan apa semua menggunakan favorit. Nah, ini adalah kegiatan terakhir dan yang sangat penting juga, ya, saya tambahkan dari 4 lagi dan yang 5 yaitu proses penyortiran ikannya. Jadi kita harus lakukan penyortiran seperti ini saudara. Kita sudah melakukan 3 kali penyortiran untuk di masa remaja, ya, dimana penyortiran pertama di umur 4 bulan itu kita sudah melakukan penjualan 70 kilo dan ini adalah penyortiran yang kedua, ini masuk 4 bulan 3 minggu. Nah, kita akan pisahkan yang besar dengan yang kecil. Nah, itu sangat perlu sekali. Dan ini kita lihat saudara, ini sekarang setelah 2 jam kita lakukan penyortiran dan penyisiran kolam, ini kita kembali memberikan pakan. Nah, pakannya dan itu luar biasa, tetap sehat karena kualitas air yang ada di dalam ini sangat bagus sekali. Dan juga kita beri Azolla dan Lemna. Oke saudara, jadi yang sangat menentukan sekali itu adalah 5 hal yang saya sampaikan tadi. Dan ini bisa kita lihat ini sangat agresif sekali. Ini sudah masuk penyortiran kedua dan nanti untuk penyortiran terakhir, ya, tidak lagi satu tapi itu sudah berakhir habis setelah umur mencapai 5 bulan setengah. Jadi lele ini yang pertama masuk ini totalnya ada 7.000 ekor. 7.000 ekor kita sudah melakukan penjualan pertama sekitar 70 kilo dan penyortiran kedua ini itu kita menghasilkan sekitar 160 kilo, ya, 160 kilo. Dan yang akan kita lakukan penjualan ini kemungkinan 2 hari lagi kita akan melakukan penjualan dan kita sebar. Nah, terus ini adalah yang kita sudah bisa yang siap panen. Nah, ini di bawah ini ada sekitar 160 kilo dan penjualan. Jadi total semua dari 7.000 ekor itu yang terjual ada sekitar 230 kilo dari 7.000. Nah, kita harapkan nanti pada saat penjualan terakhir total yang kita akan jual itu bisa mencapai sekitar 500 kilo, 500 sampai 600 kilo, sehingga dari 7.000 itu kita bisa menghasilkan 700 kilo. Oke, saya kira ini untuk awal yang kita sampaikan. Nantikan informasi berikutnya, nanti saya akan berbagi kepada rekan-rekan semua.